Bapak sekalian, dalam kita berbangsa ada 3 komponen. Satu adalah kerja, karya. Di atasnya ada namanya kata-kata. Di atas kata-kata ada gagasan. Hari-hari ini Bapak sekalian, yang dianggap penting hanya kerja, hanya karya. Yang penting barangnya kelihatan. Kata-kata dianggap nggak penting, kata-kata tidak perhatikan, gagasan tidak dipikirkan. Apa yang terjadi? Maka kita seperti berjalan tanpa memegang kompas, tanpa memegang arah. Kenapa? Karena gagasan tak muncul, kata-kata tak hadir. Ketika kita bekerja tanpa kata-kata, maka kita akan tak merasa ada narasi, tak merasa ada nuansa. Dan ketika bekerja tanpa kata-kata, tanpa gagasan, maka kerja kita tanpa narasi dan tanpa arah. Kami ingin hadir di Jakarta dengan gagasan, dengan kata-kata, dan dengan karya nyata. 3 itu. Jadi ketika kita ditanya, mengapa kita mau melakukan ini semua? Ada gagasannya, ada akar pikirannya. Bapak sekalian, yang membuat kenapa ungkapan-ungkapan Bung Karno, ungkapan-ungkapan Syahrir, ungkapan-ungkapan tokoh-tokoh itu ketika dibaca ulang itu solid. Kenapa? Karena dia hasil akumulasi gagasan, bukan sekedar kerja. Kita ini maunya asal yang melihat kerja, kelihatan kerja penting. Tapi kalau mengutip kata-kata Rendra, perjuangan, karya adalah pelaksanaan dari kata-kata. Dan kata-kata adalah ekspresi dari gagasan. Tanpa gagasan nggak ada kata-kata. Kalau kata-kata dia nggak penting, Pak, bahaya sekali. Koran tutup semua, Pak. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Adalah Jakarta untuk semua. Jakarta bukan untuk satu golongan. Jakarta bukan untuk satu kelompok. Jakarta bukan untuk sebagian. Tapi Jakarta harus menjadi milik semuanya. Dan itu komitmen kita yang nomor 1. Dan ini semua, sekalian, artinya tugas seorang gubernur dalam pandangan kami bukan sekedar menegakkan aturan. Tugas seorang gubernur adalah membuat peraturan yang lebih adil. Karena kalau gubernur tugasnya hanya menegakkan peraturan, maka dia tak lagi bicara keadilan. Dia semacam penegak aturan. Di Jakarta ini terlalu banyak hal yang aturannya harus diadilkan. Apalagi kalau kita sudah sampai pada penggusuran. Bapak Ibu semua, kalau datang ke kampung-kampung, Pak, menyaksikan interaksi langsung dekat dengan saudara-saudara kita, di mana-mana selalu bicara tentang Pak Anies jangan gusur, Pak Anies jangan gusur. Di mana-mana, Pak, di mana-mana. Dan seluruh dunia orang sudah mendekatinya berbeda. Di dunia ini sudah nggak pakai model gusar-gusur lagi. Di dunia ini kita sudah pakainya penataan ulang, bukan sekedar pindah. Apalagi kalau dipindah untuk membuat jalan bagi gedung-gedung mewah. Sakit, Pak, buat mereka yang di bawah itu. Sakit. Lain kalau pindah itu karena bantaran sungainya harus dilebarkan. Membangun jalan tol itu lain. Kepentingan umum. Terlalu banyak kepentingan yang non kepentingan publik yang membuat rakyat kecil harus bergeser dari tempat-tempat ini. Kita semua ingin mengembalikan keadilan itu di Jakarta. Satu orang, satu ibu. Saya tanya, ibu sudah berapa lama? Ini tepi sungai, rumahnya di atas sungai. Saya di sini, Pak, anak saya 7. Anaknya 6. Sudah mulai tahun 69. Lah itu seumur saya, Pak. Anaknya nggak pada sekolah. Saya ingin teruskan di sini. Ini waktu saya udah mau habis soalnya. Apa sekalian yang terjadi? Ketimpangan yang ada di Jakarta ini adalah salah satu sumber utama potensi tiadanya kedamaian. Karena saya percaya kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan. Kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itu yang membuat kedamaian. Kalau kita ingin di Jakarta ini muncul kedamaian, maka sila kelima dibereskan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita bicara persatuan, kita selalu bicaranya sila 1 dan 3. Ketuhanan yang Maha Esa, kita bicarakan itu kerukunan antar umat beragama. Terus kita sila ketiga soal persatuan Indonesia. Kita lupa fondasinya pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Ini bukan persoalan yang sederhana. Karena itu komitmen kita, Bapak sekalian, membereskan ini. Pendidikan jadi kunci. Bapak Ibu, yang menyetir saya ke sini dan yang disetiri naik mobil nih, Bapak Ibu juga semua nanti rasakan. Apa sih? Sukunya mungkin sama, agamanya mungkin sama, lokasi tinggalnya mungkin sama, bahasanya sama. Yang membedakan apa? Dia lulusan SD, lulusan SMP, dan kita lulusan perguruan tinggi. Langsung posisi kursi mobilnya beda. Yang satu duduk depan, satu duduk di belakang. Bapak Ibu datang ke kafe, yang dilayani bedanya apa? Bukan agama, bukan etnik, bukan suku, bukan. Yang bedanya apa? Level pendidikan, level pendidikan, level pendidikan. Dan di Jakarta ini 35% anak Jakarta tidak pernah lulus SMA. Di Kepulauan Seribu 65% tidak pernah lulus SMA. Kalah sama Mimika, kalah sama kabupaten-kabupaten di Papua, kalah sama Merauke. Ini ibu kota. Bapak Ibu sekalian, kita melewatkan aspek itu di Jakarta. Dan kalau itu dibereskan, kita bicara toleransi, kita bicara persatuan, masuknya lewat pendidikan. Masuknya lewat pendidikan. Bukan semata-mata lewat interaksi antar para petinggi, tapi di bawah. Pak Anies Baswedan salah satu pemimpin orang cerdas Indonesia yang gagasannya selalu kuat, ide-idenya selalu cemerlang dan juga inovatif, kreatif untuk membuat perubahan-perubahan di masyarakat. Bagi pemimpin yang tidak punya gagasan, tentu biasanya ini hanya dikendalikan oleh di balik layar, dikendalikan oleh orang-orang yang kuat, yang punya kekuasaan, yang ingin menjadikan dia sebagai jembatan untuk memperkokoh hasrat kekuasaannya. Dan beberapa kepala daerah misalnya di Jakarta saat ini yang ketiga-tiganya maju sebagai calon gubernur Jakarta, tentu dipandang oleh mayoritas masyarakat Jakarta ini adalah sebuah permainan elit yang memang mereka ini adalah orang-orang yang dianggap masyarakat selama ini sebagai haus kekuasaan, yang merawat dinasti politik, dan itulah yang membuat Pak Anies dicekal maju sebagai calon gubernur Jakarta. Memang gagasan-gagasan Anies ini sudah terbukti, narasi-narasinya yang kuat, yang hebat itu, semua rekam jejak beliau menceritakan hal itu semua. Sekian.